Berdasarkan laporan Ookla, kecepatan internet mobile Indonesia adalah yang paling lelet di Asia Tenggara, yaitu ada di posisi 103 dunia. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak masuk daftar 100 besar dunia. Apa komentar dan saran atau pengalaman Anda mengenai kecepatan internet di Indonesia? 6339160. Internet boleh lelet, korupsi paling ekspres. Saya setuju tuh, kan ada pepatah kan dia lambat asal selamat. Nah gitu, seperti kereta api kita kan. Nah gitu, selamat yang penting, nggak perlu cepet-cepet. Terima kasih. Kalau kita bandingkan sama negara Asia Tenggara ya, Indonesia termasuk yang salah satu paling luas ya, dan pulau-pulaunya banyak gitu, lewat mencar-mencar lah. Mungkin itu membuat hal lebih sulit. Pertama bandingkanlah dengan kota Singapura yang kecil itu. Tapi itu saya rasa bukan alasan sih, bukan alasan utama. Dan mungkin dari providernya juga, regulasi pemerintah juga, pemerintah kan menetap frekuensi untuk misalnya untuk 5G di tender berapa triliun gitu. Dan mereka hitung-hitungannya kan dagang gitu loh. Mereka lebih penting mungkin kuantitas dulu, kualitasnya mungkin mau kesekian gitu. Yang penting 5G, padahal itu bandwidth-nya tuh dibatasin gitu atau kira-kira. Jadi saya ingat dari 3G pertama kali muncul itu saya rasa jauh lebih cepat daripada 5G sekarang gitu. Karena dicekek leher itunya itu kecepatan bandwidth-nya gitu. Ya, jadi balik-balik mungkin ke hitungan gitu. Ya, makasih. Oke, ya itu benar-benar saya alamin perbedaannya cukup signifikan ya sama Singapura lah. Ke Malaysia aja perbandingan internetnya aja, bisa dibilang Indonesia itu super ya. Udah paling lelet lah, itu satu. Kedua, saya bandingkan dengan broadband yang saya pasang di rumah gitu loh. Ya kan, perbandingan kecepatannya aja udah cukup signifikan gitu loh perbandingannya. Saya bisa di rumah itu cuma dapat 15, 20 maksimal, belum Mbps. Ya kan, tapi kalau dibandingkan dengan yang saya langganan sama ISP yang paling murahnya aja, itu udah berbeda signifikan gitu loh. Maksud saya gini lah, kita dijor-jorin untuk kuota yang besar, tapi sebenarnya kami itu butuhnya bukan kuota juga gitu loh. Kalau kuotanya besar tapi kecepatannya lelet, buat apa? Yang kami butuhkan sebenarnya itu kita kan bahasa ini sekarang pebisnis atau pekerja semua, apa sih yang nggak pakai internet gitu kan? Nah, kalau kita dikasih speednya tinggi, automatically kuota itu bakal ngikuti kok, ya kan? Tapi kalau sekarang suruh ditawarin kuota gede tapi ya orang nonton streaming aja buffering kok gitu, buat apa sih gitu loh. Itu kadang-kadang ya makanya terutama saya sendiri lah bahasanya gitu, ngapain beli kuota gede-gede, orang internetnya juga lemot. Kecuali kalau bahasanya kayak contohnya nih ya, saya sebut merek aja deh, misalnya Indosat. Kalau di daerah-daerah pusat kota kayak contohnya Ring 1, kayak di daerahnya Istana atau di daerah-daerahnya Monas, itu cepat, atau Mbps tembus. Tapi giliran udah dari situ Ring 1 memble semuanya. Terima kasih. Wah, hari ini kita bicara internet ya. Jadi sasaran kita mana nih? Kita lagi mau hajar Menkominfo ya. Ini bener ini, saya kira kemarin waktu Piala Dunia itu yang nonton streaming di Jakarta sama di Singapura, itu di Singapura kejadiannya gol dulu. Jadi di sini telat kira-kira ya 5 detik nih. Gara-gara internet. Taruhan itu kalah yang di sini nih. Sama-sama nonton Piala Dunia, pertandingannya sama, di sana duluan gol katanya. Nah, yang kita ingin garis bawah itu Menkominfo itu kerjanya apa sih? Ayolah, kita malu lah Indonesia, gak usah bilang Indonesia yang luas lah, perbandingan Jakarta aja dengan Kuala Lumpur, gak usah dengan Malaysia lah, apalagi dengan Seoul ya, itu jauh banget ya. Yeah. Dengan KL aja kita itu malu. Karena apa? Menurut saya ya, ini penyedia internet itu pemainnya itu aja. Coba dibuka, kasih orang asing boleh. Mau bersaing nggak? Di sini kan begitu ada satu merek masuk ke satu wilayah, penawaran awal bagus terus, harga lebih murah, kuotanya lebih besar, kecepatannya lebih oke. Begitu 3 bulan, nah beda lagi, udah mulai naikin harga. 6 bulan, lain lagi. Nanti datang lagi yang baru, tawarin lagi lebih murah. Itu benar-benar dibisniskan. Kita sih nggak menyalahkan, dibisniskan oke-oke aja, tetapi jangan sampai begini dong, lu Indonesia. Ini siapa yang harus dengar nih? Menkominfo dari partai apa itu? Jangan kira kasus ya. Dengar ini banyak yang protes nih. Ya saya kira gitu. Nah ini betul-betul sesuai nih apa yang kita alami juga nih. Emang betul sih lelet sih. Mungkin kecepatan 50 dibilangnya, cuma kan up to ya.
Jadi up to tuh bukan pasti 50 gitu loh. Jadi ya sesuai lah yang diomongin juga ya. Saya juga setuju kalau bisa sih dibenarin lah. Dipercepat lagi. Itu aja. Indonesia ini apa sih yang nggak lelet? Dari KPK-nya juga lelet, polisinya lelet, semuanya lelet. Benar nggak? Apalagi internet yang cuman maya gitu loh. Yang konkret aja lelet gitu loh. Apalagi yang maya, yang perlu kepintaran, perlu teknologi gitu loh. Ini saya baru aja ngurus STNK, cuman bayar pajak. Bayangin Bu, bisa 3 jam saya nunggunya. Apa nggak lelet itu? Kan lelet ya. Kalau nggak pakai duit, baru bisa. Leletnya jadi lolos. Ini harus diperhatiin gitu loh oleh pemerintah gitu loh. Contoh sederhana nih yang lagi heboh-hebohnya ya. 349 triliun. Itu kan akibat lelet dari tahun 2009 ya. 2009 ya. Laporan ke masuk ke Menku. 2009 baru sekarang sama Pak Mahfud MD dibahas. Itu kan akibat lelet gitu loh. Ini harus diperhatiin sama pemerintah, khususnya ya mau apa lagi, saya pendukung Pak Jokowi ya. Tapi Pak Jokowi sudah harus memperhatikan ini gitu loh. Lelet ini nih harus pakai pecut Indonesia ini. Saya ini kerjanya di perusahaan asing. Jadi nggak ada yang bisa lelet kalau di perusahaan asing. Perusahaan asing saya bukan ini Amerika ya. Jadi nggak ada yang lelet gitu loh. Berani lelet kena kondite. 3 kali kena kondite nggak bisa diberhentiin sekalipun Anda direktur. Itu saya kasih contoh. Internet lelet ya, saya nggak mau banyak komentar lah. Cuman itu kasus yang Menko itu gimana itu? Sampai pembantu presiden keterlibatannya kasusnya gimana? Nah itu juga lelet juga kan kasusnya. Kita kelanjutannya gimana tuh? Itu aja lah, cuma mau menanyakan itu kasusnya gimana kelanjutannya tuh pembantu presiden seorang menteri itu. Gitu saja, makasih. Supaya nggak lelet ini jadinya. Kalau ini udah kasusnya kena, selesai, mungkin internet kita cepat nih akan melaju melesat, nggak akan lelet lagi di Indonesia. Kalau saya sih bukan masalah kecepatan ya. Kadang coveragenya itu di beberapa tempat ya kayak di PIK misalnya tuh. Itu susah itu. Di pinggir-pinggirannya itu bukan pinggir banget ya, maksudnya dia nggak merata. Ada yang dapat, ada yang enggak. Nah itu kalau misalnya dalam misalnya kita ke pameran gitu ya, banyak orang gitu loh, itu pasti udah nggak bisa pakai tuh, mau buka Google pun nggak bisa. Dan kadang internet langganan tuh menurut saya ya tiap berapa bulan itu pasti ada maintenance. Saya nggak tahu deh kenapa itu. Jadi ada satu hari itu kita nggak bisa pakai gitu. Oke, makasih. Menurut saya sih memang kemampuannya memang belum sampai seperti itu. Cuma promosinya yang luar biasa. Dan ini bukan hanya internet aja. Kita itu sudah terbiasa untuk menggunakan bahasa marketing yang nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Ngomong sekian Mbps, belkedes kadang-kadang antara download uploadnya juga nggak seimbang. Nah itu bukan hanya internet ya, orang jual buah pun sama. Di situ tertulis 10.000, nggak taunya di bawahnya kecil setengah kilo. Ini hal-hal yang menurut saya kecil, tapi mestinya kan kita harus jujur, kita terbuka. Lama-lama kalau kurang kan harus diperbaiki supaya kita nggak cuma bisa ngomong promosinya aja yang gede, tapi kenyataannya nggak ada kenyataannya. Terima kasih. Kalau saya lihat begini ya, saya tuh kadang-kadang kecewa banget. Padahal kita nih termasuk rakyatnya termasuk banyak di Asia Tenggara ya. Di bawah, selain dari Tiongkok dan selain Cina dan India. Kita yang ketiga kalau nggak salah yang di Asia Tenggara. Tetapi kenapa segala lini kita tuh selalu tertinggal? Contohnya aja ini Pak, tidak masuk di Asia Tenggara. Bayangin, rakyatnya banyak. Mestinya pejabat-pejabat dan yang concern berpikir, mestinya malu dong. Gimana caranya supaya kita di atas? Ini tidak. Kadang-kadang begini, saya on the way ya dimanapun di Jakarta, saya lihat, aduh ini kok
kabel listrik kok pating keleler kayak gini. Mana ini, kan ada menteri, ada pejabat, ada direkturnya, tapi kok nggak kepikir. Malah setiap hari yang kita dengar adalah departemen ini direkturnya korupsi, ini korupsi, yang banyak yang bertambah adalah koruptor, orang yang pinter-pinter seperti ini. Menurut saya sih itu tidak bisa dibandingkan secara langsung ya. Ada faktor-faktor kondisi yang berbeda menurut saya. Seperti ya kondisi geografis Indonesia ya. Luas Indonesia sangat luas sekali gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura gitu. Ini di Indonesia ya, menurut saya sudah lumayan bagus ya. Karena kan membutuhkan investasi yang sangat besar sekali untuk mencapai itu. Dan untuk tempat-tempat tertentu menurut saya Indonesia sudah cukup bagus. Tepat internetnya. Begitu aja, terima kasih. Saya pikir ini adalah kesempatan dari pengusaha nasional maupun internasional yang ada di sini seperti Telkomsel, Indosat, dan seterusnya untuk berinvestasi lagi, lebih agresif lagi, karena ternyata penduduk Indonesia yang 260 jutaan lebih ini pengguna Facebook, Instagram, dan sebagainya cukup aktif, ini masih membutuhkan bandwidth yang lebih luas. Nah, ini kesempatan buat Telkomsel dan semua pihak swasta untuk berinvestasi lebih lagi. Nah, oleh karena itu, supaya ini bisa dipermudah, mungkin pemerintah dan DPR bisa melihat apa ya yang insentif apa yang bisa diberikan supaya dari Sabang sampai Merauke internet itu bisa seperti Singapura tadi. Terima kasih. Pertama, saya nggak tahu Okla itu parameter ukurnya apa, itu perlu dilihat lagi karena masing-masing negara itu sangat berbeda karakteristiknya. Kalau kita bicara kecepatan internet, itu ibaratnya seperti jalan, mobil dan jalan. Jadi semakin banyak mobil yang lewat di jalan tersebut, tentunya akan mempengaruhi kecepatan. Kecepatan akan lambat. Tapi kalau mobilnya sedikit, kecepatan akan cepat. Nah, itu jadi di sini yang berperan lebarnya jalan, atau kalau di internet itu berarti kita bandwidth-nya beserta dengan penggunanya. Itu satu. Karena Indonesia ini kan populasi penduduknya sangat tinggi. Kemudian yang kedua juga dilihat itu kapan surveinya itu dilakukan. Jadi kembali seperti ibarat jalan tadi, kalau misalkan malam hari kan itu sepi itu, pasti kecepatannya tinggi. Nah, jadi kotaknya juga di mana penggunaannya, karena Indonesia ini luas sekali. Jadi banyak sih parameter yang harus ditinjau ulang untuk kita bisa menilai seperti apa. Kalau yang saya rasakan sebenarnya fine-fine aja ya. Kalau kita pakai wifi itu oke. Itu saja jawaban saya. Dana yang dikeluarkan oleh Indonesia sebetulnya sudah cukup besar, tapi sebagian besar dikorupsi. Lihat aja tuh Menkominfo-nya sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.